Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiara Mawati dari kelas 11 TB1. Di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Untuk Genta. Alasan saya mereview film Sinar Untuk Genta karena film ini menarik. Selain film ini menarik, film ini juga menceritakan tentang segimana besar kesabaran kita. Agar kalian bisa tahu lebih dalam tentang identitas film ini, teman-teman semua bisa simak video ini baik-baik ya. Film ini disutradarai oleh Hedi Suryawan, produser Yamelda dan Agung Haryanto, ditulis oleh Rika Kurnia, Ivan Adiansyah dan Hedi Suryawan, sinematografer Oki S. Prabolio, penyuting Feby Gojal Gusyandi, tanggal rilis 22 Juli 2022, pemeran Nova Samudra dan Jipa Magnalia. Nah, teman-teman udah tahu kan identitas dari film ini? Nah, awal dari film ini, kisah yang diawali dengan gadis yang cantik dan gemoy yang bernama Sinar, yang mana Sinar ini sedang mengajari anak-anak panti asuhan bermain piano, yang mana tempat panti asuhan itu peninggalan dari kakeknya. Sinar adalah gadis yang ceria di setiap harinya, seperti cahaya yang menyinari orang-orang di sekitarnya, sesuai namanya. Kemudian kita diajak ke ruang makan di rumahnya yang udah ada induknya, Bapak dan Mama yang sedang menunggu Sinar untuk sarapan, di mana hari yang merupakan hari pertama masuk jenjang perkuliahan. Kemudian dia berangkat kuliah menaiki skuter, yang mana tempat kuliah tersebut tidak jauh dari rumahnya. Pas Sinar sampai di tempat kuliahnya menggunakan skuter, skuternya tidak bisa mengerem dan menabrak abang-abang ganteng yang ada di parkiran. Abang-abang ini merupakan kakak tingkatnya Sinar yang bernama Genta, yang mana pagi ini akan mengumpulkan tugas yang dibuatnya semalaman karena tertabrak Sinar. Tugas Genta jadi rusak. Ia pun marah kepada Sinar, tapi dengan polosnya Sinar memperkenalkan dirinya dan bertanya di mana kelas mayor piano. Dan disitulah awal pertama pertemuan Sinar dan Genta. Saat masuk kelas, Genta kesal karena tugas yang dibuat semalaman itu tidak perfect, membuatnya tidak percaya diri. Namun temannya yang baik yang bernama Riko mengatakan bahwa tugas yang dibuat Genta menjadi lebih artistik dan keren. Selang beberapa lama, datanglah seorang ciwi yang bernama Bella yang suka kepada Genta. Ia mengatakan, "Hei Genta, tugasmu kok jadi artistik? Entah itu nyinyir atau niatnya memuji." Lalu si Riko menjawab, "Kena Sinar." Dan jawaban itu menjadi Bella penasaran, dan siapa Sinar itu? "Kena Sinar apa? Sinar itu nama," ucap Bella. Lalu kita berpindah ke Sinar, di mana Sinar ini sedang berjalan di lorong kampus bersama Andin, teman dekatnya. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan Genta, si abang-abang ganteng, di mana tampaknya mulai disukai oleh Sinar. Sinar sendiri di kampusnya mengambil jurusan kesenian, yang dimana di bidang keahliannya, di mana tentu saja tidak salah mengambil jurusan. Sampainya ia di gedung musik, ia melihat sebuah piano, langsung membuat sel-sel sarafnya ingin segera untuk memainkan piano tersebut. Sinar pun memainkan melodi. Entah kebetulan atau apa, di gedung musik tersebut sudah ada Genta yang sedang tidur siang karena mengantuk mengerjakan tugas semalam. Genta terbangun karena mendengar musik piano yang dimainkan oleh Sinar dan langsung menghampiri Sinar untuk memarahinya karena telah mengganggu tidurnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Sinar berdiri di depan kampus berniat memesan Gorkar, dikarenakan skuternya pagi-pagi tadi rusak. Tiba-tiba ada seorang Genta yang lagi duduk di mobil yang sepertinya menunggu seseorang, tapi ternyata mengajak Sinar untuk pulang bersamanya sampai ke rumahnya. Sesampainya di depan gang, karena merasa tidak enak karena diantar pulang, Sinar pun menanyakan tugas yang tadi Sinar rusak. Pada awalnya Genta tak ingin menjawab, namun telah mendengarkan kebawelan dan Sinar. Ia pun memberitahu Sinar bahwa ia mendapatkan pujian karena seperti artistik yang dikatakan oleh Riko dan dosennya. Singkat cerita, 2 minggu pun tiba berlatar di gedung persenian.
Kita dipertemukan dengan seorang dosen sedang mengajar musik yang mana list tersebut telah usai setelah kita ingin nimbrung. Saat semua pergi, Sinar beranjak dan dari tempat tersebut dan langsung menghampiri piano yang ada di situ, berniat untuk memainkannya. Dan tiba datanglah seorang genta yang munculnya dari belakang yang tanpa Sinar sadari. Si genta mengamati alunan musik dari awal sampai akhir. Ketika permainan selesai dan Sinar pun balik badan, ia terkejut telah melihat seorang genta yang terpejam mendengar alunan musik yang Sinar bawa. Lalu ketika Sinar ingin memegang wajahnya genta karena genta ganteng, si genta pun langsung menyambar Sinar dan menangkap tangannya Sinar, lalu mengatakan hal tampak begitu mudah, padahal bagi Sinar itu hal yang besar seperti bom. Dan yang genta katakan ialah mengatakan, "Lu mau jadi pacar gue enggak?" Entah apa yang ada di dalam hati genta, karena menurut Kocan, sifat genta cuek tidak peduli dengan ciwi-ciwi. Tiba-tiba menembak si Sinar. Sinar pun terkejut dan melempar lalu pergi meninggalkan genta tanpa mengucapkan satu kata pun. Lalu genta mengejar Sinar dan mengatakan, "Kenapa kamu pergi?" Dan pada akhirnya mereka pun pulang bersama. Tak beberapa menit kemudian mereka pun sampai ke rumah, yang mana rumah itu adalah rumah eyangnya, karena Sinar akan bermalam di situ. Lalu Sinar pun kembali membahas tentang tembakan genta di ruang musik tadi. Sinar mengatakan dia akan menjawabnya besok. Setelah itu Sinar pun masuk ke rumah, di mana sudah ada eyang yang sedang duduk. Eyang Sinar bernama Miranda. Lalu Sinar pun duduk di sebelahnya dan langsung curhat dengan Eyang walaupun malu-malu, tetapi sosok Eyang Miranda ini adalah sosok yang bijaksana dan enak untuk diajak bergesak. Dan Eyang memberi nasihat perbucinan kepada Sinar. Singkat cerita, besok pun tiba. Kita diperlihatkan oleh Papa dan Mama yang akan mengantar Sinar pergi ke kampus untuk menyaksikan pertunjukan yang akan Sinar tampilkan. Kemudian Sinar pun menelpon Eyang meminta doa bahwa ia akan segera tampil. Namun selanjutnya yang akan terjadi akan menyakiti kita semua. Sinar mengalami kecelakaan yang mana mengakibatkan meninggalnya Papa dan lumpuhnya Mama, dan Sinar kehilangan penglihatannya. Padahal pagi itu dia akan menunjukkan tampilannya dan menjawab tembakan genta. Akhir cerita yang sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Udah dulu sampai situ ya. Assalamualaikum.